Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Nur Anissa dengan NIM 1240 9051 050103. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman, mulai dari akar, batang, dan juga daun. Yuk tonton video ini untuk mengetahui morfologi tanaman yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Anthurium superbum. Anthurium superbum merupakan tanaman yang unik yang menghasilkan akar adventif, yaitu akar yang tumbuh dari batang bagian bawah untuk menambah daya cengkram dan penyerapan. Pada Anthurium superbum, batangnya termasuk ke dalam batang herba. Batangnya tergolong batang sejati, pendek, dan tebal, dengan pelepah daun yang menyatu rapat menutupi bagian batang. Batang ini berfungsi untuk menopang daun yang besar dan juga sebagai tempat tumbuhnya akar yang baru, yang biasa disebut dengan akar adventif. Selanjutnya adalah daun. Daun dari Anthurium superbum tersusun roset, berbentuk panjang, tebal, dan juga berwarna hijau gelap. Daunnya merupakan daun tunggal dengan pertulangan menyirip, dengan ujung runcing dan pangkal yang membulat. Pada daun Anthurium superbum mempunyai permukaan daun yang tebal dan juga kaku. Ficus religiosa. Akar tanaman Ficus religiosa termasuk akar tunggang yang kuat dan masuk jauh ke dalam tanah. Pada Ficus religiosa memiliki akar lateral. Pada tanaman yang sudah dewasa, kadang muncul akar gantung yang berasal dari cabang. Inilah yang disebut dengan akar adventif. Selanjutnya adalah batang. Batang pada tanaman ini termasuk batang berkayu. Batangnya memiliki tekstur yang kasar dan juga beralur. Batang ini termasuk ke dalam batang sejati dengan percabangan yang banyak dan pertumbuhan yang tinggi. Kita beralih ke daun. Daun pada tanaman ini mempunyai ujung yang panjang dan runcing, seperti tetesan air. Daunnya termasuk daun tunggal dan tersusun berseling, bertulang menyirip dan memiliki tangkai yang panjang dan lentur. Daun ini mudah bergoyah jika tertiup angin karena struktur tangkainya. Selanjutnya, sirih gading. Tanaman ini merupakan tanaman populer sebagai tanaman hias gantung. Tanaman ini memiliki akar serabut, dan juga yang menarik adalah keberadaan akar udara yang tumbuh dari ruas-ruas batang. Akar ini berfungsi untuk membantu tanaman menempel dan menyerap kelembapan dari lingkungan. Pada tanaman sirih gading, batangnya adalah termasuk batang sejati yang bersifat herbaceous. Batangnya merupakan batang sejati yang bersifat lunak dan fleksibel, memanjang dengan ruas-ruas yang jelas. Nah, dari setiap ruas inilah tumbuh daun dan juga akar udara. Karena daun tadi tumbuh di setiap ruas-ruas batang, daun dari tanaman sirih gading ini mempunyai daun yang cukup unik loh. Daunnya berbentuk hati atau kordata dengan permukaan yang mengkilap dan pola belang kuning hingga putih. Dapat dilihat pada gambar bahwa daunnya memiliki corak-corak warna putih hingga kekuningan. Daun sirih gading ini termasuk ke dalam daun tunggal dengan pertulangan yang menyirip dan juga tersusun berseling, dengan satu tulang utama di tengah dan anak tulang yang menyebar ke samping. Nah, tadi kita udah bahas mengenai akar adventif kan? Akar yang tumbuh di dalam ruas-ruas batang pada sirih gading ini termasuk akar udara. Bisa kita lihat pada gambar bahwa akar-akarnya itu menyebar dari setiap ruas-ruas batang pada tanaman.
Tanaman yang terakhir adalah memelong atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kecombrang. Tanaman ini termasuk ke dalam akar serabut, namun memiliki modifikasi akar dalam bentuk rimpang. Rimpang ini berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai alat reproduksi vegetatif. Batangnya adalah batang semu yang artinya terbentuk dari pelepah daun yang menyatu. Batang ini tegak, tinggi, dan tumbuh membentuk rumpun. Sama seperti sirih gading, daunnya hampir membentuk seperti hati atau kordata. Dengan daun yang berwarna hijau tua maupun hijau muda dengan permukaan yang mengkilap. Wah, kita udah sampai di tanaman yang terakhir. Itulah morfologi dari keempat tanaman, Anthurium superbum, sirih gading, tanaman bodi atau viscus, dan juga memelong. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.